Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 90 km dari kota Makassar. Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian selatan merupakan dataran pesisir dan dataran tinggi lereng Gunung Batu Rape pada bagian utara dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter dari permukaan laut. Bontosunggu sebagai ibu kota Kabupaten Jeneponto didiami oleh mayoritas etnis Makassar yang telah memeluk agama Islam sejak abad ke-17 di masa Kerajaan Binamu. Kerajaan Goa memulai penyebaran agama Islam dengan mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan lain di wilayah Sulawesi Selatan, dan di antaranya ke wilayah Kerajaan Binamu yang menyambut baik pesan Raja Goa dan menyatakan diri menjadi Kerajaan Islam Binamu. Selama masa penguasaan Belanda di Sulawesi Selatan, keturunan Raja-Raja Binamu tetap menjalankan ajaran agama Islam di dalam pemerintahannya tanpa ada gangguan dari pihak Belanda karena hanya bertujuan menguasai perdagangan. Agama Islam tetap terpelihara di dalam masyarakat walau berada dalam kondisi penjajahan Belanda. Ajaran agama Islam menjadi dasar bagi keturunan Raja Binamu dalam menjalankan pemerintahan sesuai adat istiadat yang dinilai selaras dengan syariat Islam. Ulama sebagai penasehat spiritual raja dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting atau memutuskan sebuah perkara baik di dalam lingkungan kerajaan maupun di lingkungan masyarakat. Surah-surah dalam Al-Quran memberi tuntunan hidup kepada manusia agar bertakwa dan berilmu pengetahuan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya. Orang yang berilmu itu insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Mujadilah ayat 11, di mana Allah berfirman di dalam potongan ayat disebutkan, dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah itu maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu merupakan sebagai bagian yang difirmankan Allah betapa sangat berharganya dan betapa tinggi nilainya orang yang berpengetahuan, yang memiliki ilmu pengetahuan. Allah akan mengangkat derajatnya, dan orang yang diangkat derajatnya ini pastilah akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di hari kemudian kelaknya. Kompleks makam-makam Raja Binamu terletak di atas tanah berbukit pada ketinggian 38 meter dari permukaan laut, yang menjadi bukti sejarah penyebaran agama Islam sampai di Kerajaan Binamu. Di kompleks makam ini terdapat makam yang berciri megalitik dan makam yang berciri Islam. Nah, kalau kita melihat bahwa di kompleks makam Raja-Raja Binamu ini ada dua tipe yang kita lihat sekarang ini ya, yang ini. Ini adalah tipe makam peninggalan sama megalitikum. Kita lihat bentuk makam sama megalitikum ini ya, itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana sekali. Tidak ada nisan-nisan yang unik, walaupun ada nisan cuma bentuknya seperti papan batu. Sekarang kita berada di salah satu makam namanya Palangke Karalagu. Dia merupakan Raja Binamu yang pernah memerintah di Kabupaten Jeneponto. Nah, kalau kita lihat ini, posisi makam sudah mengarah ke utara selatan, berarti makam ini sudah bercorak Islam. Kalau kita lihat daripada susunan pundeng berundain ini, ada 4 ya, ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti 4 undakan.
Ini menandakan bahwa masih ada pengaruh zaman megalitikum. Yang unik di sini yang tidak terdapat di Indonesia lain, makam raja-raja ini ada nisan arca berupa manusia yang paling atas. Ini adalah merupakan nisan yang paling unik yang tidak ditemukan di kompleks makam raja-raja yang apapun di Indonesia. Sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Binamu pada abad ke-17, membawa pengaruh besar kepada pandangan masyarakat Kabupaten Jeneponto akan pentingnya memperkuat ketakwaan dan menuntut ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan bisa didapatkan di bangku sekolah yang memiliki tingkatan tertentu. Setiap tingkat pendidikan akan menaikkan derajat siswa jauh lebih baik dari sebelumnya. Demikian halnya dengan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto, memiliki perpaduan kurikulum nasional dan kurikulum agama Islam, terus berupaya meningkatkan intelektualitas siswa-siswinya melalui ilmu pengetahuan serta ilmu agama. Alhamdulillah, MTS Negeri 2 Jeneponto senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik sehingga mampu menghasilkan siswa dan siswi yang berkualitas. Tentu dalam hal ini kita berharap bahwa selain berkualitas dalam hal kecerdasan keilmuannya, tetapi juga tentu iman dan takwanya yang kita harapkan lebih baik lagi. Ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah adalah perintah membaca, yaitu Iqra. Sehingga aktivitas membaca merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Perpustakaan digital yang dimiliki Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto memudahkan siswa menambah ilmu pengetahuan serta memberi referensi berpikir untuk melahirkan gagasan-gagasan baru. Manfaat perpustakaan digital untuk memudahkan siswa-siswi menambah atau mendapatkan ilmu pengetahuan, serta memberi referensi berpikir untuk melahirkan gagasan baru. Dan kami sangat bersyukur dengan adanya fasilitas perpustakaan digital yang ada di perpustakaan kami. Karena dengan adanya fasilitas perpustakaan digital, kami dengan mudah mendapatkan pembelajaran yang baru selain yang didapatkan di ruang kelas. Jadi begitu banyak tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan kita sia-siakan. Artinya perpustakaan di dalam bentuk yang kita lihat bentuknya dalam jajaran buku-buku yang ada, tapi sekarang dengan kemajuan alat teknologi yang sekarang ini kita manfaatkan perpustakaan digital agar para pembimbing di sekolah-sekolah yang bersangkutan bisa mengarahkan dengan sebaik-baiknya anak-anak didiknya untuk dapat menguasai tentang perpustakaan yang menggunakan alat yang perpustakaan digital yang seperti yang sekarang ini sementara berkembang di beberapa sekolah-sekolah. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto menjawab tantangan dunia global dengan menerapkan pembelajaran basis digital agar siswa-siswi memiliki kecakapan digital dan mampu bersaing dalam tingkat global. Sarana memadai berupa televisi layar sentuh dan jaringan internet telah tersedia sebagai wujud keseriusan pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di era digital saat ini. Syukur Alhamdulillah dengan adanya pembelajaran basis digital di MTS Negeri 2 Jeneponto menambah wawasan saya terkhusus melalui multimedia. Semoga ke depannya saya tidak merasa ketinggalan dengan pembelajaran digital ini. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan saling melengkapi.
Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran agama Islam. Ada satu kejadian yang terjadi di permukaan bumi ini, suatu fenomena alam di mana ada dua laut yang bertemu tetapi tidak bercampur. Disinilah menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dari segala apapun juga yang ada di permukaan bumi ini. Menunjukkan tentang kebesaran Allah di permukaan bumi ini. Kita sebagai manusia perlu harus berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi tentu harus kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyebutkan tentang ilmu pengetahuan dan sains, sehingga ilmu pengetahuan perlu dipelajari, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan untuk tujuan mulia dan bermanfaat bagi manusia serta alam. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto merefleksikan ilmu pengetahuan melalui ekstrakurikuler robotik yang dikembangkan mandiri oleh siswi-siswi yang difasilitasi oleh sekolah. Ekstrakurikuler robotik ini membuahkan prestasi berupa raihan medali perunggu dalam event ASEAN Junior Robot Cup pada tahun 2021 di Bangkok, Thailand. Walaupun lomba ini diikuti secara virtual, prestasi ini semakin meningkatkan derajat siswi-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Jeneponto dalam skala nasional, bahkan di mata dunia. Alhamdulillah, baru-baru ini kami berhasil membuat robot yang kami namakan robot Askor, asisten COVID-19, yang dimana berguna untuk membantu tenaga kesehatan dalam menangani pasien COVID-19. Dan baru-baru ini kami berhasil meraih juara 3 medali perunggu pada ASEAN Junior Robot Cup. Majunya ilmu pengetahuan sekarang itu banyak-banyak menggunakan alat-alat yang seperti yang kita sebutkan dengan robot yang sangat membantu, tidak lagi dengan menggunakan tenaga manusia tapi dengan menggunakan suatu alat teknik yang seperti yang banyak dipakai sekarang dalam rangka untuk memajukan pengetahuan dan juga untuk lebih mengembangkan pengetahuan ke depan kita. Apalagi kalau orang manusia yang paling bagus itu, yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga kepada lingkungan sosial. Begitu juga dengan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto yang membuka konseling siswa melalui guru BP untuk menjadi fasilitator dalam kesiswaan. Ruang konseling ditata sedemikian rupa agar siswa merasa nyaman dan lebih terbuka menyampaikan aduan. Guru BP senantiasa memberi solusi dengan dasar persamaan derajat dan hak asasi bagi diri setiap manusia. Bimbingan dan konseling MTSN 2 Jeneponto menyiapkan layanan konseling bagi siswa-siswi MTSN 2 Jeneponto. Dari 721 siswa yang ada di MTSN 2 Jeneponto, ada beberapa kasus yang kami layani. Yang pertama adalah kasus tentang kenakalan-kenakalan anak remaja. Dan yang kedua, yang lebih banyak adalah memandirikan siswa atau membaca potensi diri siswa untuk dapat mengarahkan mereka melanjutkan pendidikan. Bimbingan konseling membantu siswa membentuk karakter yang berakhlak mulia.
MTS Negeri 2 Jeneponto sangat merespon program pemerintah yang dalam hal ini adalah program 3 kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendukung program-program Adiwiyata. Karena dengan program ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap para siswa dan siswi, dalam hal ini terkait dengan kesehatan lingkungan, kemudian dalam rangka untuk mengurangi kerusakan lingkungan baik di dalam madrasah maupun di daerah sekitar madrasah itu sendiri. Islam mengajarkan kebersihan adalah sebagian dari iman, yang berarti tidaklah beriman seseorang muslim jika tidak peduli terhadap kebersihan. Lingkungan bersih turut menyehatkan manusia yang ada di sekitarnya, agar dapat beribadah serta beraktivitas dengan baik di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto berhasil meraih penghargaan Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021. Lingkungan sekolah yang terpelihara mencerminkan visi ramah lingkungan siswa untuk menghindarkan lingkungannya dari kerusakan. Prestasi ini merupakan aplikasi ajaran Islam tentang kebersihan dan keindahan lingkungan yang memiliki kemuliaan derajat bagi sekolah, siswa, dan guru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah juga di dalam Al-Quran, ada ayat yang menyebutkan, di dalam ayat disebutkan di sana disebutkan abtagi fima abtaikallahu darul akhirah, di mana dikatakan carilah negerimu, akhiratmu dengan apa yang telah digunakan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Salah satu wujud rasa syukur adalah menghindari pola hidup konsumtif dengan memanfaatkan barang tidak terpakai agar kembali memiliki fungsi baru yang digunakan dalam proses belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto. Siswi-siswi mengembangkan ide dan kreativitasnya untuk mengolah barang bekas di bawah arahan guru, sehingga ide-ide kreatif tertuang dalam berbagai bentuk dan fungsi baru untuk digunakan di sekolah. Maksud dan tujuan pemanfaatan daur ulang di MTSN 2 Jeneponto agar peduli lingkungan, di mana ketika siswa melihat sampah, dia langsung pungut dan bisa menjadikan alat kreativitas siswa untuk membuat karya sedemikian rupa. Melalui kerajinan daur ulang ini, diharapkan siswa lebih meningkatkan ide atau gagasan kreativitas untuk membuat karya yang mempunyai nilai jualnya. Lingkungan sekolah yang aman, bersih, fasilitatif, dan ramah lingkungan belum lengkap tanpa adanya program sekolah ramah anak agar siswa terlindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan di sekolah. Perlakuan adil antara siswa dan siswi menciptakan proses belajar yang nyaman serta efektif dengan dukungan sarana sekolah yang memadai di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto. MTS Negeri 2 Jeneponto merdeka dalam hal menuntut ilmu, sehingga MTS Negeri 2 Jeneponto wajib memberikan perlindungan, wajib memenuhi hak-hak kebutuhan anak, sehingga dengan itu
maka anak-anak merasa lebih nyaman untuk mengikuti pembelajaran yang pada akhirnya akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas untuk masa depan mereka. Tentunya harapan kami selaku pengelola di madrasah adalah bagaimana menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas, berakhlakul karimah, yang menjadi penerus syiar agama Islam di Kabupaten Jeneponto. Bahkan kita berharap bahwa nantinya akan menjadi penerus syiar Islam di Indonesia dan bahkan di kancah internasional. Sekolah, guru, dan murid merupakan sinergi yang berdampak positif bagi lingkungan. Ilmu agama dan ilmu pengetahuan semakin meninggikan derajat siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto di mata masyarakat, serta mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mereka menguasai pengetahuan, tanpa mereka memiliki pengetahuan, tentu akan menjadilah dia sebagai manusia-manusia yang tidak akan dapat berhasil dalam sisi keberadaan mereka sebagai manusia ciptaan Allah di permukaan bumi ini. Salah satu aspek tentu orang yang berpengetahuan, mereka tahu tentang ilmu-ilmu, apalagi ilmu-ilmu agama yang mereka bisa dalami dengan baik, dan kemudian dia bisa jabarkan, dia bisa amalkan, dan bisa jabarkan dalam sisi kehidupan kesehariannya, maka tentu ini akan bisa mengantarkan mereka masuk ke suatu tempat yang sangat mulia nanti di hari kemudian kelak. Al-Quran adalah sumber segala ilmu pengetahuan yang harus diyakini. Ilmu pengetahuan adalah sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan akan mengangkat derajat manusia lebih tinggi dan mulia untuk menuju surga.